Sahabat GBIB yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita bersama. Senang dapat berjumpa kembali dengan sahabat GBIB dalam renungan Naikol pada malam hari ini bersama saya Pendeta Nikodemus Bunga dari GBIB Betel Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelum kita masuk di dalam program Naikol malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan secara singkat GBIB Betel Tanjung Pinang. Saya sedang berada di depan pastori dan di belakang saya terlihat gedung gereja yang kedua yang disebut dengan Gedung Gereja Pawarta Jati Batu 7, di mana bagian dalam gereja ini masih dalam proses finishing. Sementara di bagian belakang samping kanan saya adalah gedung TK Yapendik GBIB yang izin operasionalnya sudah habis, dan untuk membuat izin baru disyaratkan oleh Dinas Pendidikan untuk merenovasi gedung itu menjadi gedung permanen. GBIB Betel Tanjung Pinang memiliki 3 gedung gereja. Gedung yang pertama letaknya 7 km ke arah kota Tanjung Pinang, dan berikutnya Bajem Kijang kurang lebih berjarak 30-40 km dari tempat ini. Saya melayani di GBIB Betel Tanjung Pinang bersama dengan Nona Pendeta Nurmala Boru Ginting dan ditemani atau bersama dengan 45 presbiter lainnya. Sahabat GBIB yang Tuhan kasihi, marilah kita berdoa untuk mengawali pembacaan Alkitab dan renungan Naikol malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, berbicaralah kepada kami dan tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga bagian firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat GBIB yang diberkati Tuhan, saat hidup kita dalam pergumulan, kita membutuhkan kata-kata positif yang menguatkan. Tidak perlu menunggu orang mengatakannya kepada kita, kita sendiri pun dapat mengatakannya. Dan hal itu kita pelajari dari teladan Daud dalam Mazmur 23 ini. Daud berkata-kata positif tentang Tuhan, di mana dia menyaksikan Tuhan sebagai gembala yang baik, yang menuntunnya ke air tenang, ke padang rumput hijau, yang menyediakan segala sesuatu baginya. Bahkan ketika dia hidup atau memasuki lembah kekelaman, di sana pun dia mengalami Tuhan sebagai gembala yang baik, yang menjaga dan menyertainya dengan gada dan tongkatnya. Sahabat GBIB yang Tuhan kasihi, pernyataan Daud ini tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala. Sebagai seorang gembala, dia senantiasa membawa gada untuk melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas seperti serigala dan lain-lainnya. Sedangkan tongkat dipakai untuk menuntun dan mengarahkan. Dan jika ada domba yang tersesat atau salah jalan, maka tongkat itu juga yang mengarahkan dan mengangkat domba-domba itu kembali pada jalan yang benar. Sahabat GBIB yang Tuhan kasihi, pada malam hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan dan kata-kata positif bagi kita. Sekiranya kita mengalami suatu kehidupan yang dapat diungkapkan sebagai keadaan berada di lembah kekelaman. Suatu situasi yang tidak jelas dan kabur. Suatu situasi yang rawan dengan ancaman dan ketidaknyamanan. Pada saat yang seperti itu, banyak orang yang putus asa dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan kehidupan. Firman Tuhan malam hari ini datang menyapa kita agar seperti Daud,
yang pernah berada dalam lembah kekelaman menerima kekuatan dan menguatkan diri dengan iman yang positif. Seperti itu juga kita kiranya dapat melanjutkan hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Dia senantiasa menyertai kita dengan gadanya dan tongkatnya. Dan itu yang membuat kita kuat. Bukan hanya Tuhan melindungi kita dari mara bahaya atau mengarahkan, menuntun kita ke jalan yang benar. Pada saat yang sama, Tuhan memberikan jaminan pemeliharaannya. Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Bahkan kepala kita diurapi dengan minyak. Ini adalah tanda berkat Tuhan yang terus mengalir bagaimanapun situasi kehidupan yang kita alami. Dengan pernyataan-pernyataan ini, maka kita diharapkan tidak cepat putus asa, kecewa dengan kehidupan, tetapi menguatkan diri dan melanjutkan gumul juang kehidupan dalam iman dan percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Seberat-beratnya perjalanan, Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Ayat 6 mengatakan kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata-kata Daud ini adalah kata-kata yang menguatkan dirinya sendiri, tetapi sekaligus menjadi kata-kata yang memberkati banyak orang di sepanjang segala zaman. Karena apa yang diungkapkannya di sini merupakan suatu kesaksian iman tentang bagaimana dia mengalami Tuhan dalam kehidupan. Tapi sekaligus dia menyatakan iman itu agar orang-orang di kemudian hari yang menjalani kehidupan dengan berat dan sukar menerima kekuatan dalam pengharapan akan Tuhan sebagai gembala yang baik. Mari Bapak Ibu Saudari, sekiranya hidupmu seperti sedang berada dalam lembah kekelaman, jangan putus asa. Lanjutkan perjalanan, sebab kita tidak sendiri dalam kehidupan ini. Ada Dia, gembala yang baik, yang menjaga kita dengan gada dan tongkatnya. Bahkan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Dia mengurapi kepala kita dan mengharapkan supaya kita ada bersamanya dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan kiranya memberkati kita untuk kuat menjalani kehidupan yang ada. Selamat malam. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan perlindungan Tuhan yang tiada berakhir. Bahkan ketika hidup kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau menjaga kami dengan gada dan tongkat-Mu, dan Engkau memastikan kami aman dalam perjalanan. Banyak gumul juang kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami belajar dari Daud, agar kami tidak putus asa, agar kami siap menjalani kehidupan yang ada, dengan keyakinan dan percaya, bahwa bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Lihat setiap umat-Mu yang sekiranya ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, yang kekurangan makanan dan minuman, yang menderita berbagai kelemahan dan pergumulan. Tangan-Mu yang maha kuat itu terulur untuk memberkati, sehingga masing-masing menerima pemulihan dan kekuatan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan gereja-Mu, supaya Engkau memberkati selalu, tetap jadi garam dan terang di dunia. Engkau berkati setiap agenda-agenda pelayanan. Kami doakan khusus untuk gereja GPIB, buat majelis sinode, buat semua para pelayan, para pendeta, para diaken penatua, pengurus-pengurus pelkat, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu, sehingga dengan setia melakukan tugas-tugas pelayanan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah dan seluruh masyarakat bangsa kami, bersatu padu bekerja sama untuk tujuan yang baik, sehingga bangsa kami diberkati Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga menyerahkan diri dalam istirahat malam hari ini. Engkau berkati setiap umat-Mu, lindungi kami dari mara bahaya, pulihkan kondisi kesehatan kami melalui istirahat malam hari ini, dan biarlah kami tidur nyenyak tanpa gelisah, besok bangun dengan tubuh dan yang kuat, yang semangat yang baru, untuk melanjutkan kemunculan kehidupan yang Engkau percayakan. Terima kasih banyak atas berkat-Mu di sepanjang hari ini yang sudah kami nikmati. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Seluruh doa ini kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Sahabat GBB yang Tuhan kasih, demikianlah renungan Naikol malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita bersama. Shalom.